Selamat pagi semuanya, saya Mas Parmen Senturi dengan NIM channel 18005 dengan menjelaskan tentang konsep pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas dengan dasar pengampu Pak Wirmaya Kaputra dan Pak Gandhi Wahlu Maulana Zulma. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi. Sumber utang jangka panjang dapat diperoleh melalui berbagai sumber, diantaranya adalah dari perusahaan lain, investor maupun bank. Sumber modal berupa utang dapat digunakan untuk proses produksi, distribusi, pemasaran, upah, dan karyawan, dan lain-lain. Kewajiban jangka panjang atau disebut dengan utang jangka panjang memiliki definisi sebagai suatu pengorbanan ekonomi dengan kemungkinan yang besar terjadi di masa depan akibat dari kewajiban masa kini yang belum dibayarkan pada satu periode akuntansi tergantung jangka waktu yang lebih lama. Kewajiban jangka panjang terbagi menjadi 5. Yang pertama, utang obligasi. Yang kedua, utang hipotek. Yang ketiga, wesel bayar jangka panjang. Yang keempat, kewajiban les. Dan yang kelima, kewajiban pensiun atau pasca pensiun. PPA atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPA pasal 4 ayat 2 sering disebut dengan juga PPA final adalah pajak yang dikenakan pajak wajib pajak badan merupakan wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka mendapatkan dan pemotongan pajak bersifat final. Tarif PPA pasal 4 ayat 2 ini berbeda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya, untuk UMKM atau usaha mikro kecil menengah, wira swasta atau bisnis online dengan omset usaha kurang dari 4,8 miliar dan 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari omset pajak peredaran bruto penjualan dalam 1 bulan. PPA pasal 4 ayat 2 atau PPA final adalah pajak penghasilan atau jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Penghasilan di bawah dapat dikenai PPA pasal 4 ayat 2. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi oleh orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan berdasarkan peralatan pemerintah. Pajak penghasilan atas berupa bunga deposito, tabungan serta dari diskonto, sertifikat Bank Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, objek pajak. Atas pajak penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto, sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final termasuk dalam pengertian bunga di atas. Yang kedua, tarif. Yang pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan diskonto sertifikat Bank Indonesia terbagi menjadi 2, dikenakan pajak final 20% dari jumlah bruto dan dikenakan pajak final 20% dari jumlah bruto dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, objek pajak. Di objek pajak terbagi menjadi 3. Obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang berjangka waktu 12 bulan. Yang kedua, surat utang negara atau surat berharga yang berupa surat pengakuan utang balik dan mata uang nilai rupiah. Yang ketiga, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan diperoleh pemegang obligasi dan bentuk saham atau diskonto. Yang kedua, tarif, dan yang ketiga pemungutan pajak, dan yang terakhir pengecualian. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.